Woi Be, ngomongin soal kuliner, kalian biasanya nih, kalau ngerayain ulang tahun pasti ada kuenya dong, atau cuma nasi tumpeng doang, atau cuma dikasih hadiah doang. Nah, ngomongin soal kue nih, di Indonesia itu kita identik dengan yang namanya kue bolu, kue nastar, kue lapis, dan ya banyak lagi, dan gue gak hafal. Tapi kalian tahu gak sih, kalau sebenarnya di dunia ini ada satu kue yang unik, namanya kue Epifani. Ya, dan satu-satunya di dunia yang cuma ada di Prancis. Dan uniknya lagi, orang-orang Prancis itu hanya mengonsumsi kue ini setiap bulan Januari, tepatnya pada tanggal 6 Januari. Loh, emang kenapa? Emangnya ini kue sakral gitu? Lo berbicara ya? Nah, kata Epifani sendiri berasal dari bahasa Yunani, Epifania, yang artinya kemunculan atau penampakan. Jadi pada abad ke-14 itu orang-orang Prancis sudah menyajikan yang namanya galette de roi, yang artinya kue milik raja. Nah, jadi kue raja atau galette de roi ini disajikan oleh orang-orang Prancis setiap tanggal 6 Januari, tepatnya pada hari ke-12 Natal, untuk memperingati kedatangan tiga raja ke palungan Yesus Kristus. Jadi jelas banget ya, Epifani itu perayaannya, La Galette d'Aroa itu adalah kuenya. Nah, untuk di Prancis sendiri, Festival Epifani ini sudah jadi festival kenegaraan yang dirayakan setiap tanggal 6 Januari dalam rangka memperingati kedatangan tiga raja alias Roi Mage yang konon katanya akan memberikan hadiah bagi para bayi. Yang mana di era modern sekarang yang biasanya disasar adalah anak-anak. Nah, untuk merayakannya, warga Prancis sendiri akan mengonsumsi kue lezat yang bernama kue raja, alias dalam bahasa Prancisnya La Galette d'Aroa. Jadi kue ini tuh terbuat dari pastry renyah yang dilapisi oleh krim almond yang hangat manis. Aduh, kok gue jadi ngiler ya? Tapi ada yang unik nih. Jadi, di dalam kuenya itu terdapat special gift alias kejutan tersembunyi. Jadi, warga Prancis sendiri secara sengaja menyembunyikan sebuah fave alias biji kacang kecil. Jadi, cara mainnya tuh gini. Anggota keluarga yang paling muda itu disuruh ngumpet di bawah kolong meja. Nah, pas dia ada di bawah meja, tanpa dia harus melihat, dia bakal nunjuk siapa nih yang bakal dapat potongan kue. Katanya sih biar pembagiannya adil. Nah, pas mau orang udah dapat bagian potongan kue masing-masing, dan barang siapa yang menemukan vape atau biji kacang itu, dia yang bakal dinobatkan menjadi raja atau ratu gitu, dan akan dikenakan mahkota. Eits, tapi itu dulu. Kalau sekarang, raja dan ratu itu disimbolkan sebagai orang yang kaya. Alias, kalau dia terpilih atau menemukan vape, maka dia harus menraktir teman-temannya. Tapi ya, karena saking populer dan enaknya kue ini, orang Prancis sendiri jadi gak mengonsumsi kue ini setiap bulan Januari doang. Jadi bisa bilang hampir tiap bulan atau tiap hari gitu. Jadi ya bisa dibilang ini kue biasa, bukan kue sakral lagi kesannya. Tapi ngomong-ngomong gimana sih sejarahnya kok bisa disebut Festival Epifani? Nah, kalau kataku tadi, kue ini tuh berasal dari tradisi agama Kristen. Ternyata setelah aku cek-cek sumbernya, ini tuh gak ada kaitannya sama tradisi agama Kristen. Malah sudah ada sejak era Romawi, tepatnya dari Saturnalia. Jadi pada saat itu tuh terjadi gencatan senjata antara pihak yang menang dengan pihak yang kalah, namun dalam masa penangguhan. Nah, pada saat itu tuh antara kedua belah pihak sama-sama saling berdamai. Jadi ya mereka kayak bikin kenduri bareng, duduk bareng, pesta bareng, tukar makanan, ngobrol santai. Nah, pada saat itu tuh ada momen epic nih, di mana saat mereka makan, ada satu orang yang menyisipkan sebuah biji kacang ke dalam kue itu. Jadi dalam permainan itu, barang siapa yang menemukan biji kacang itu, dia diberikan kesempatan selama 1 hari untuk menjadi raja-rajaan. Nah, di Prancis sendiri, tradisi bagi-bagi kue raja atau la galette de roi ini sudah terjadi sejak abad ke-13 sampai abad ke-14. Jadi pada saat itu orang-orang sibuk berbagi kue dengan para tetangga, tamu yang datang. Ya intinya kayak momen-momen silaturahmi gitu deh. Dan sebagian lagi disisakan untuk fakir miskin. Jadi untuk kejadian atau latar tempatnya itu berawal dari kota di Prancis yang bernama Besançon. Jadi pada saat itu ada sekumpulan biarawan yang memilih pimpinan mereka untuk melakukan permainan ini dengan cara memasukkan sebuah koin emas ke dalam sebuah roti mahkota. Buat yang nggak tahu apa itu roti mahkota, ya sing-singin aja tuh nonton kartun-kartun Disney. Jadi karena efisiensi, akhirnya koin emas diganti dengan kacang.
Nah, jadi cara mainnya sama seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Anggota biarawan yang paling muda dan polos akan sembunyi di bawah meja dalam keadaan mata tertutup. Nanti dia tuh yang bakal ngasih potongan-potongan kue secara acak kepada anggota-anggota yang lain. Dan untuk La Galette de Roi sendiri itu memiliki bentuk dan cita rasa yang berbeda-beda di setiap daerah di Prancis. Dan alasan kenapa disebut La Galette de Roi atau kue raja, karena pada saat itu raja punya peran penting dan hobi untuk mentraktir tamu-tamu kenegaraannya. Lah terus kalau dia pelit gimana dong? Nah kalau dia pelit, konsekuensinya dia harus mengenelan utuh-utuh kacang yang dia temukan. Jadi ya, aduh, kebayang deh nelen kacang. Lanjut di abad ke-16, galette de Roi atau kue raja sendiri menjadi persaingan ketat antara pedagang roti dengan pedagang kue. Jadi masing-masing ngerasa superior nih dan pengen untung sendiri. Nah, untuk menanggulangi kerusuhan di Prancis, Raja Francois I dari Prancis akhirnya mengeluarkan dekrit dengan memberikan hak penjualan galette de Roi atau kue raja kepada pembuat kue. Nah, akhirnya para pedagang roti yang merasa dirugikan akhirnya mengakali larangan itu dengan cara menawarkan la galette de Roi atau kue raja, bahkan menyelundupkannya untuk diperjualbelikan pada pembeli. Nah, untuk di kota Paris sendiri, kue galette tadi itu dibatukan dengan berbagai jenis kue dari Prancis. Jadi ya kesannya kayak kue berlapis gitu deh. Terus dilapisin tuh sama krim almond. Nah, untuk di wilayah selatan Prancis sendiri, kue ini tuh alias kue mahkota tadi itu disisipkan dengan permen bervarian jeruk kepada anak-anak saat Epifani. Akhirnya pada tahun 1960-an, peristiwa Epifani ini diperingati setiap tanggal 6 Januari yang mana itu jadi hari libur nasionalnya negara Prancis. Dan untuk bagi-bagi kuenya sendiri dilakukan pada tanggal 5 Januari malam. Tapi nih setelah diadakannya Konsili Agung Gereja Katolik di Vatikan yang kedua, diputuskanlah bahwa perayaan Epifani ini dilaksanakan setiap minggu pertama setelah 1 Januari. Ya walaupun nggak semua negara melakukannya karena ya udah terlanjur pada 6 Januari. Jadi ya ini juga alasan kenapa banyak orang-orang Katolik khususnya di Prancis dan negara-negara sekitar sering berkumpul pada tanggal 6 Januari. Katanya sih buat nyari raja dadakan buat naik tahta. Nah kalau di Prancis rakyat rela main raja-rajaan buat naik tahta, di Indonesia ada anak raja yang dipaksa buat naik tahta. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan nih, bahwa setiap tanggal 6 Januari, sebagian besar umat Katolik di berbagai negara di seluruh dunia merayakan yang namanya Epifani sebagai simbolis perayaan orang-orang suci kepada Yesus Kristus yang menampakkan dirinya kepada orang-orang Majus. Dan di Prancis sendiri, perayaannya digelar dengan cara bagi-bagi kue raja atau yang disebut sebagai La Galette de Roi. BTW nih kalian pernah gak makan roti Prancis atau kue Prancis? Atau jangan-jangan yang lagi ngerayain Epifani di Indonesia udah ada yang dapet tuh? Atau jangan-jangan udah ada yang jadi raja deh buat traktirin saudara-saudaranya tuh. Oke, itu dulu dari gua dan ya gue udah kenyang dan gak mau makan kue lagi karena takut jadi raja dan disuruh traktir semua orang. Oke, itu dulu. See you next time with Saint Arya. Bye.